الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan berbagai macam nikmatnya, atas limpahan berbagai macam karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mengawali Jumat, khutbah Jumat siang hari ini, berkenan Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat untuk diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita melihat umat manusia, mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa dirinya yang terbaik. Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya yang terbaik. Ada yang berlomba-lomba menunjukkan dirinya terbaik untuk naik jabatan. Ada yang untuk menjadi gubernur, wali kota, anggota dewan, bahkan presiden. Padahal mereka yakin, mereka tahu, mereka apa yang mereka kejar, apa yang mereka lomba-lombakan itu adalah hal yang sementara yang tidak akan mereka bawa sampai ke akhirat kelak. Kita saat ini banyak lupa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang lama dan selamanya, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Banyak di antara kita lalai dalam berfastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba kebaikan. Para sahabat sebagai generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini menyontohkan bagaimana mereka berfastabiqul khairat. Dikisahkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan sedekah. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sadaqah. Memerintahkan kepada kami, kata Umar bin Khattab, untuk mengumpulkan sedekah. Maka ketika itu Umar bin Khattab yang sedang memiliki harta, ia bergegas mendahului sahabat-sahabat yang lain, menyerahkan separuh harta kekayaannya untuk disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia datang kepada Rasulullah, ia serahkan setengah dari harta kekayaan yang ia miliki saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu setelah meletakkan sedekahnya, ia duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah tanyakan kepada sahabat Umar, "Maza taraka li ahlik ya Umar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar bin Khattab menjawab, "Nisfahu aw mithluh." Aku tinggalkan separuh, setengah dari harta kekayaanku kepada keluargaku. Umar mengira saat itu ialah pemenang dalam lomba kebaikan. Ia mengira tidak akan ada sahabat yang melebihi sedekahnya yang 50% dari harta kekayaannya itu. Sampai datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, "Maza tarak li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Allahu wa rasuluh." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Allah yang maha penguasa alam semesta, Allah yang maha kaya, Allah yang pemberi rizki, Allah yang maha pengasih dan penyayang, aku tinggalkan untuk keluargaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah para sahabat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau ada hari ini kita yang menginfakkan, mensedekahkan harta kekayaan kita 2%, 2,5%, 3%, 5%, 10%, karena memang keimanan kita berbeda dengan para sahabat. Karena manusiawi, yang namanya harta kekayaan adalah hal yang sangat cintai oleh manusia. Terlebih-lebih lagi, harta yang kita miliki ada yang didapat dari berusaha dari pagi sampai malam, ada yang berusaha membanting tulang, memeras keringatnya, ada yang sampai merantau meninggalkan keluarganya untuk mengumpulkan harta kekayaan, untuk mengumpulkan harta menafkahi anak istrinya. Kalau bukan karena iman, niscaya tidak ada orang yang mau infakkan, sedekahkan harta kekayaannya. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "As-shadaqatu burhan," bahwa sedekah adalah tanda, bukti keimanan kita, bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Rahmat terbesar kita hari ini bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Rahmat terbesar kita hari ini bukan berapa tinggi posisi jabatan yang kita duduki. Karena berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, posisi yang agung, tidak mampu menyelamatkannya dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat terbesar kita hari ini adalah manakala kita mampu mengeluarkan, membelanjakan harta kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta kita sesungguhnya itu cuma 3 kata Rasulullah. Yang pertama, apa yang kita makan dan itu menjadi kotoran. Harta yang kedua, kita sesungguhnya adalah apa yang kita pakai dan itu menjadi usang. Dan yang ketiga, harta kita sesungguhnya adalah kata Rasulullah apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang mengatakan harta tidak dibawa mati, padahal sesungguhnya justru harta itu kita harus bawa mati. Harta yang kita miliki hari ini harus kita bawa mati. Bagaimana caranya agar harta itu kita bawa mati? Dengan cara kita belanjakan di jalan Allah, dengan cara kita sedekahkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Karena dengan harta yang kita belanjakan di jalan Allah,
dengan sedekah yang kita lakukan di jalan Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir kelak. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini akan selesai, akan terputus manakala sakaratul maut sudah ada di tenggorokan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amali illa bisalasah." Jika matinya seorang anak manusia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Seluruh amal perbuatannya terputus. Kita yang selama hidup rajin sholat 5 waktu, begitu kita mati, tidak ada orang mati yang sholat. Kita yang rajin tilawah Al-Quran, nggak ada orang mati tilawah Al-Quran. Kita yang rajin puasa sunnah, nggak ada orang mati puasa sunnah, apalagi orang mati melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi kata Rasulullah, ada satu ibadah yang kita mati sekalipun pahalanya akan terus mengalir, yaitu sedekah jariyah. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini di depan kita lihat di tengah-tengah kita saudara-saudara kita di Sumatera sedang mengalami musibah yang luar biasa. Inilah momentum terbaik kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk membantu mereka. Berapa banyak masjid yang hancur, berapa banyak madrasah sekolah yang hancur, berapa banyak rumah sakit yang hancur, berapa banyak masyarakat yang tidak memiliki apa-apa lagi setelah musibah banjir di Sumatera tersebut. Maka inilah momentum terbaik kita untuk mensedekahkan harta kekayaan kita. Jangan sampai kita mati tidak pernah mengeluarkan sedekah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memerintahkan kita untuk bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah sebagian dari harta kalian, kata Rasulullah, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datangnya maut, sebelum datangnya kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, karena pada sakaratul maut tersebut ada umat yang meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah sebentar sakaratul mautku, ya Allah, tundalah beberapa saat kematianku. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, kalau engkau berkenankan ya Allah menunda sakaratul mautmu, fa asaddaqa, sungguh aku akan bersedekah. Orang yang sakaratul maut itu, kata Allah di surat Al-Munafikun, itu tidak meminta waktu jeda mengundur kematiannya untuk sholat 5 waktu, bukan. Dia tidak meminta waktu untuk tilawah Al-Quran, bukan. Dia tidak meminta waktu untuk berpuasa dulu, tidak. Tidak diminta waktunya untuk melaksanakan haji dan umrah dulu, tidak. Yang diminta cuma satu, bersedekah. Karena dia ketahui hanya sedekahlah yang akan menyelamatkannya di yaumil akhir kelak. Dengan hanya bersedekahlah, walaupun setelah itu mati menghampirinya, sakaratul maut itu menjemput nyawanya, pahalanya akan terus mengalir kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, waktu yang tepat untuk kita mengeluarkan sedekah kita, infak terbaik kita untuk masjid ini. Berapa banyak orang yang sudah meletakkan keningnya di masjid ini, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, beriktikaf, yang semua pahala yang mereka lakukan akan kita dapati seperti pahala mereka apabila kita pernah bersedekah, berinfak di masjid ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, bahwa memakmurkan masjid itu taruhannya iman kepada Allah dan hari akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang 18,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Ada dua cara kita memakmurkan masjid. Yang pertama dengan membangun masjid, menginfakkan harta kita untuk membangun masjid, mensubsidi kegiatan masjid. Dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang membangun masjid, man bana masjidan banallahu mislahu baitahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, kelak Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Yang kedua yang kita bisa lakukan untuk memakmurkan masjid adalah dengan hadir di dalam masjid, dengan salat berjamaah di masjid, dengan hadir dalam kajian-kajian di masjid. Itulah dua cara untuk kita memakmurkan masjid. Semua orang mungkin bisa membangun masjid. Semua orang mungkin bisa menyumbang untuk masjid. Orang yang tidak biasa salat pun mau menyumbangkan hartanya untuk masjid. Namun sedikit orang yang mau dan mampu memakmurkan masjid dengan hadir di salat 5 waktu di masjid-masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita sedekahkan harta terbaik kita, infak terbaik kita, agar sedekah kita, infak kita itu menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu imri'in fi zillin sadaqatih. Karena kata Rasulullah di padang mahsyar kelak, sedekah itu yang menaungi para ahli-ahli sedekah. Di dunia hari ini jarak kita dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Itu panasnya luar biasa. Kelak di padang mahsyar, jarak kepala kita dengan matahari itu cuma berjarak sejengkal. Panasnya luar biasa. Tapi kata Rasulullah, orang yang rajin bersedekah akan dinaungi oleh sedekahnya, akan dipayungi oleh sedekahnya. Makin banyak sedekah yang ia keluarkan, makin tebal payung yang menaungi kepalanya. Dia akan berbahagia, dia akan bersenyum gembira atas sedekah yang ia keluarkan selama di dunia, karena itu menjadi naungan payung di akhirat kelak di padang mahsyar khususnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani hadza linahtadiyallahu an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahumma an khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liasatizatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirin wa likaffatil muslimin
المسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.